Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kuasa, sertailah kami dalam kegiatan pada pagi ini. Putra yang kedua memberkati kami dan memberikan kelancaran dalam ibadah pagi ini. Putra yang kamu memberkati segala sesuatu. Susun kami. Amin. Demikian kami yang dikenalkan pada Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatu sama dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan datang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, orang-orang zaman sekarang berlomba-lomba untuk membangun rumah yang megah, besar, dan mewah. Padahal rumah yang dibutuhkan sebenarnya tidak sebesar itu. Rumah yang besar, bila orang yang menghuninya tidak mempunyai iman dan pegangan yang kuat, tentu akan terasa kosong, sepi, dan hambar. Mereka justru akan hidup di kamar masing-masing dengan kesibukan sendiri-sendiri, kurang peduli pada orang lain. Di hadapan kita ditawarkan berkat atau kutuk. Demikian kitab Ulangan yang akan kita dengarkan hari ini. Berkat apa bila kita mendengarkan perintah Tuhan, dan kutuk bila kita tidak mendengarkan perintah Tuhan dan menyeleweng dari perintahnya. Hari ini Tuhan menawarkan rahmat dan berkat. Apa yang akan kita perbuat? Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah kita menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau,
Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, segala rancangan-Mu tak pernah gagal. Kepadamu kami mohon dengan rendah hati, jauhkanlah segala rintangan, dan anugerahilah kami segala sesuatu yang memberi harapan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah bersama menyambut Tuhan yang akan menyapa kita dengan sabda-Nya. Dari hati yang tulus dan gembira, kami siap menyambut sabda-Mu yang menjadi pelita iman kami dan dapat penuntun jalan kami. Bacaan dari Kitab Ulangan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu. Hari ini Aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadilah bagiku ya Tuhan batu tempat berlindung. Jadilah bagiku ya Tuhan batu tempat berlindung. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan daku. Jadilah bagiku ya Tuhan batu tempat berlindung. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah
Jadilah bagiku ya Tuhan batu tempat berlindung. Haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Jadi, setiap orang yang mendengarkan perintahku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita telah mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang dimana pada hal ini Tuhan ataupun menurut Matius, di sini kita diingatkan untuk mengikuti perintah Allah. Bukan orang yang hanya bisa berbicara, tetapi orang yang bisa melakukanlah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab ia telah mendengarkan perintah yang disampaikan oleh Bapa melalui Matius ini. Jadi di sini kita diminta untuk terus bijaksana dalam mengambil atau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya dengan baik. Bukan malah mendengarkan lalu tidak melakukan hal itu. Maka hal itulah yang akan membuat diri kita sendiri merasa rugi dan merasa tidak percaya diri, karena iman yang kita miliki akan roboh apabila kita terguncang oleh situasi yang berat karena tidak percaya kepada Bapa dan tidak melakukan kehendaknya. Ini
ini renungan singkat yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara sekalian, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Dia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus dan dari perawan Maria dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus dan teladan hidup yang menjadi pedoman bagi hidup kita untuk selalu mencari kehendak-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar kita dimampukan untuk memahami kehendak-Nya serta mengikuti teladan Yesus. Bagi Gereja Kudus, semoga Allah Bapa berkenan menuntun para pemimpin gereja untuk hidup seturut semangat Injil, serta mampu mencari kehendak Allah dalam kesetiaan dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita memohon supaya Yesus Kristus yang mengajar kita dengan sabdanya menggerakkan masyarakat untuk setia mendengarkan suara hatinya, yang merupakan suara dari Allah sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjadi korban janji-janji yang tidak ditepati, kita berdoa semoga Yesus Kristus tetap memberi peneguhan kepada mereka, agar jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Allah dan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, kita memohon kebijaksanaan Yesus Kristus untuk menangkap kehendak-Nya, agar setelah mendengarkan sabdanya, mampu mendasarkan hidup dan perilaku kita padanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berkenanlah menulis sabda kebijaksanaan-Mu di dalam hati kami. Tuntunlah kami untuk mampu berjalan di jalan kasih-Mu, yaitu jalan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan 230.
Dengan haru kita sorakan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang berani. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cara bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Saudara-saudari terkasih, setelah menyadari karya keselamatan Allah bagi hidup kita, marilah kita memuji Dia. Terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami memuji nama-Mu, karena Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, terdorong oleh cinta kasih, Engkau memelihara kami dengan menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup, maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Ketika kami berdosa dan karena menjauhkan diri dari-Mu, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Sebaliknya Engkau mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Melalui sengsara wafat dan kebangkitannya, Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan menampingi hidup kami dan menjadikan kami anak-anak terang. Maka kami memuji Engkau. Terpujilah Engkau di surga. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Leo ke-14, Bapa Usut kami, Administrator Apostolik, Monsinyur Samuel Oton Sidin, dan Pastor Paroki kami, Fransiskus Yusnianto, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Saudara-saudari, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus. Maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah menghayati kehadiran Tuhan yang kini kita rindukan di dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau, dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
Demi namanya, biarpun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tak takut bahaya. Sebab Engkau ada besertaku, gada dan tongkatmu meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan untukku di depan mata-mata lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam kembali di rumah Tuhan sepanjang masa hidupku. Pengumuman. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi. Terima kasih kepada seluruh petugas yang berkenan meluangkan waktunya untuk melayani umat. Ini itu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, kekhawatiran dan kecemasan tentu dialami oleh setiap orang. Para murid Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Harus memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Anak, laki-laki, tak terhitung perempuan dan anak-anak. Namun, karena Yesus ada di tengah-tengah mereka, segalanya tercukupi. Kita pun diajak untuk memasrahkan kecemasan dan kekhawatiran kita pada penyelenggaraan Ilahi. Ingatlah akan kata-kata Paulus ini. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Mari kita hadapi segala kesulitan yang ada di depan kita bersama Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang Maha Tinggi, kami telah dipuaskan dengan anugerah yang menyelamatkan. Semoga berkat sabdamu yang menyatukan kami dengan Dikau dalam kehidupan di dunia ini, Engkau berkenan mengikut sertakan kami dalam persekutuan hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Dada kelana hidup wasiman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikan lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmati rahmat Tuhanmu. Bangunlah dada kelana. Baik, kita mensirat, kita mengakhiri dalam
dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan berkat kasih-Mu kepada kami ini, kami dapat berdoa dengan hikmat, dengan lancar sesuai dalam berkati hari Minggu ini dengan penuh kasih-Mu. Sedikit berkat menyertai kami semua pada kami ini. Demikian kami percaya kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.